Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping saya yang berjudul Stunting pada Blok Growth and Development. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis atau infeksi yang berulang, di mana kondisi ini umumnya mulai terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau dikenal sebagai periode 1000 hari pertama kehidupan. Pada masa ini, asupan gizi yang tidak memadai dan seringnya terkena penyakit infeksi dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif pada anak secara signifikan. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejadian stunting. Yang pertama itu ada faktor dari maternal, yaitu status gizi yang ibu yang rendah selama masa prakonsepsi, kemudian kehamilan dan laktasi sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dan bayi. Di mana selain itu, pemberian makanan pendamping ASI dengan kualitas gizi yang buruk menjadi penyebab karena tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kemudian tindakan menunda inisiasi menyusui dini juga terbukti meningkatkan risiko kematian bayi serta menghambat pemberian ASI eksklusif. Penyakit infeksi biasanya itu contohnya itu seperti diare atau infeksi saluran pernafasan akan memperburuk kondisi apabila disertai kekurangan asupan gizi sehingga memperbesar risiko terjadinya stunting. Yang ketiga itu ada program dan kebijakan penanggulangan stunting. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk menanggulangi stunting. Salah satunya ada strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang menekankan intervensi lintas sektor untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting sendiri. Nah, di mana Gerakan Nasional 1000 HPK juga dirancang untuk memberikan perhatian khusus pada masa kritis pertumbuhan anak. Program pemberian tablet tambah darah atau TTD untuk remaja putri dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mencegah anemia yang berhubungan erat dengan risiko stunting. Selain itu, terdapat program juga pemberian makanan tambahan atau PMT yang ditujukan kepada balita gizi kurang guna memenuhi kebutuhan nutrisinya. Upaya pencegahan stunting dilakukan dengan memperhatikan kesehatan antara ibu dan anak sejak awal. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Setelah melahirkan, bayi sebaiknya diberikan inisiasi menyusui dini dan dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ketika bayi memasuki usia 6 bulan, MPASI diberikan sesuai usia dengan kandungan gizi yang seimbang. Kemudian pencegahan juga mencakup pemberian imunisasi lengkap sesuai jadwal dan memastikan balita rutin dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Stunting dapat dikenali melalui jumlah tanda fisik maupun perkembangan anak. Anak dengan stunting biasanya mengalami pertumbuhan gigi yang lambat dan wajah tampak lebih muda dibandingkan usianya. Kenaikan berat badan serta tinggi badan tidak sesuai dengan standar pertumbuhan normalnya. Pada usia sekolah, sekitar usia 8-10 tahun, anak cenderung menjadi pendiam dan menunjukkan performa yang buruk dalam tes perhatian maupun memori. Tanda-tanda ini mencerminkan keterlambatan pertumbuhan fisik sekaligus gangguan perkembangan yang kognitif. Dampak dari stunting tidak hanya dirasakan pada masa kanak-kanak, tetapi juga berlanjut hingga dewasa. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah sehingga berpengaruh pada prestasi akademik maupun kemampuan berpikir yang panjang. Mereka juga lebih rentan terhadap penyakit infeksi akibat sistem imun yang lemah. Dalam jangka panjang, stunting menurunkan produktivitas individu ketika dewasa, berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, stunting menjadi isu kesehatan masyarakat sekaligus pembangunan nasional yang sangat penting untuk ditangani. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mind mapping saya yang berjudul Stunting. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.